Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan ini di awal harus sudah disetting, di awal harus sudah direncanakan. Tidak bisa kita mendadak, kita baru dipikir nanti. Tidak bisa, harus punya rencana dulu yang jelas. Nah, untuk bisa mengatur dengan baik, maka buatlah rencana ya. Untuk bisa mengatur itu dengan baik, buatlah rencana trading ya. Namanya rencana trading atau trading plan. Atau bahasanya trading plan ya. Ini biar teman-teman juga nanti terkonsep semuanya. Ya, kita akan urutkan satu persatu. Biar nanti mempermudah teman-teman juga mengikuti. Jadi ikuti dari awal, oh tahapannya seperti ini ternyata. Nah, bagaimana cara kita membuat trading plan ini? Karena itu tugas kita ya, sebagai seorang trader tentunya ya. Tugas kita sebagai seorang trader untuk membuat rencana ini. Tentu setiap orang nanti punya rencana yang berbeda. Karena punya tadi tingkat kecemasan yang berbeda. Setiap trader punya trading plan yang beda, yang ada trading plan yang beda, pasti berbeda. Nah, cara penerapannya bagaimana? Trading plan ini bagaimana cara penerapannya? Maka buatlah namanya satu aturan, buatlah satu peraturan buat kita sendiri ya, atau rule. Buatlah satu aturan yang mengikat untuk kita sendiri ya. Contoh begini, saya akan gunakan ya, misalkan saya akan gunakan 2% untuk transaksi. Saya akan gunakan 2% untuk transaksi. Sehingga di luar itu saya tidak mau gunakan ya. Saya batasi maksimum 2% untuk transaksinya. 2% modal masuk saya ya. Sehingga contoh misalkan ketika saya punya uang 100 juta. Ya, contoh yang gampang. Saya gunakan misalnya 100 juta. Saya hanya menggunakan 2% dari 100 juta, yakni 1 juta. 2%-nya berapa ini? Saya hitung dulu ya, 2%-nya ya, biar nanti tidak salah. 100 juta ya. Kemudian saya kalikan 2% bagi 100. 2 juta ya. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Biar tidak salah nanti gara-gara hitung salah nanti ini hitung apa kok salah terus ya, karena itu perlu koreksi. Oke, 2% saya berarti saya gunakan setiap transaksi itu 2 juta. Itu artinya ketika saya transaksi sampai dengan 50 kali, maka uang saya habis, modal habis. Ya, ketika 50 kali transaksi, modal saya habis. Yang jadi pertanyaan, kira-kira satu hari bisa 50 kali enggak gitu ya? Dengan contoh seperti ini ya. Mungkin kalau kita manual tentu sudah rugi 3-4 kali akan mulai terasa di sana. Nah, disitulah nanti perlunya kita banyak lakukan evaluasi, perlu banyak lakukan koreksi. Kalau kita sudah 3-4 kali gagal terus-menerus, yang kita lakukan adalah break, kita berhenti. Artinya bisa jadi karena kita mengabaikan aturan yang kita buat, bisa jadi dorongan ini meluap-luap ya, karena pernah satu kali salah tadi. Biasanya dalam kondisi normal, orang kalau satu kali salah akan berusaha untuk menutupnya atau balas dendam untuk melakukan lebih besar lagi, sehingga nanti bisa lepas kontrol. Ketika saya punya uang 100 juta, yang saya hanya gunakan setiap transaksi hanya 2 juta. Atau kalau kita tidak menggunakan rupiah ya, kita menggunakan standar pakai dolar biar gampang ya. Biar nanti lebih gampang menghitungnya, karena banyak rata-rata menggunakan dolar standarnya ya. Oke, artinya saya punya uang 10.000 dolar. Ya, 2%-nya berarti 200.
2%-nya adalah 200. Ini setiap transaksi yang akan kita lakukan kita batasi di 200 ini. Jangan terlalu berlebihan. Contoh 2%. Sehingga nanti kita lakukan secara terus-menerus ya. Kalau kita menggunakan 2%, 2%. Mungkin saya tidak kuat dengan 2%, 1%. Boleh saja, tidak masalah. Artinya yang kita gunakan hanya $100. Tentu punya ketahanan yang besar, punya ketahanan yang luar biasa ketika kita menggunakan angka-angka ini. Saya tidak cocok dengan 1%, saya pengennya 5% misalnya. Tidak masalah, karena itu pilihan kita. Makanya saya tidak menjadikan sebagai angka ini sebagai dasar utama, sebagai standarnya. Hanya saja di kondisi normal biasanya saya menggunakan contoh memang 2%, dan ini disepakati banyak teman-teman, artinya kebanyakan juga menggunakan dari sisi ilmu manajemen trading juga ya. 2% ini standar yang banyak dipakai. Tentu tidak selalu angka ini menjadi angka yang baku ya. Kita bisa naikkan, bisa kita turunkan, bahkan sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan kita, tingkat kecemasan kita. Misalnya kita menggunakan 5% itu tidak menjadi masalah ya, asalkan kita mampu untuk mengendalikan. Kalau kita tidak mampu dan tidak punya skill di sana, ya nanti kita bisa kacau nanti. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan ya, biar nanti juga bisa menerapkan sendiri dengan baik. Saya kembali ke rencana trading. Nah, saya coba lanjutkan untuk ke rencana trading tadi ya, atau trading plan tadi ya. Saya contohkan misalkan saya buat aturan atau buat rule ya. Saya buat aturan tadi, misalnya yang cocok untuk saya adalah 2% dari modal yang saya gunakan ya. 2% dari modal yang saya gunakan. Yang kita sepakati, yang menjadi aturan saya adalah 2%. Sudah, misalkan. Kemudian ketika seiring waktu ada kemampuan lebih ya, kita punya pengalaman, dan pengalaman itu menjadikan kita lebih baik, tentu kita juga bisa naikkan ya, kita bisa naikkan sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Saya coba untuk contohkan lagi, misalnya saya punya modal sekarang $1.000 misalnya ya, yang lebih kecil ya. Maka untuk kita buat trading plan-nya atau rencana tradingnya, misalnya satu transaksi kita gunakan hanya 2%, sehingga hanya $20. Hanya $20. Ini untuk satu kali transaksi. Itu artinya kalau misalnya kita menggunakan angka ini, maka berapa lot yang kita gunakan ya, berapa lot yang kita gunakan. Tentu kita bisa menggunakan prosentase batasan risiko sebagai dasar untuk kita menentukan lotnya. Intinya kita siapkan satu kali transaksi adalah 2%. Ya, kalau yang 5% silakan, yang penting kita awali dulu mungkin 1%, 2% kita tingkatkan. Jadi yang kita gunakan adalah $20 ya. $20 ini kalau saya bagi dengan $1.000 tadi adalah 2% ya. Saya bagi dengan 1.000 ya, maka saya bisa menggunakan lotnya adalah 0,02. Saya bisa gunakan lotnya adalah 0,02. Kalau kita menggunakan batas maksimum dari pergerakan yang ada adalah 1.000 ya. Jadi untuk menentukan lotnya kita bisa gunakan prosentase, atau bisa menggunakan poin, bisa menggunakan pips, atau kita bahkan bisa menggunakan pembagian itu dengan modal yang kita punya. Nanti akan ketemu ya.